Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi dai atau penceramah. Kita tahu ada sertifikasi dokter, ada sertifikasi dosen, ada sertifikasi guru. Jadi berkait erat masalah dunia saja itu ada sertifikasi. Apalagi sertifikasi tentang masalah dunia dan akhirat. Apa itu dai penceramah? Membawa kemaslahatan di dunia dan juga kemaslahatan di akhirat. Maka ini tidak boleh tidak, ini harus disertifikasi. Karena masalah dunia saja udah disertifikasi guru, dokter, dosen, dan sertifikasi yang lain. Itu masalah dunia. Apalagi ini berkait erat dengan masalah akhirat. Bukan hanya masalah dunia, maka harus disertifikasi. Tapi paling tidaknya ini melibatkan beberapa lembaga, bukan hanya Kementerian Agama, melibatkan organisasi terbesar Islam yang ada di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain. Begitu juga bermusyawarah dengan MUI. Karena apa? Karena dalam sila keempat adalah permusyawaratan perwakilan, itu penting. Jadi melalui tahap musyawarah terlebih dahulu dalam mengenai masalah yang kecil aja musyawarah, apalagi masalah besar yang implikasinya berdampak kepada kebaikan, kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Kalau tidak melalui musyawarah karena hanya sepihak saja, maka yang ditakutkan adalah kesalahpahaman dari masyarakat kampung-kampung. Kenapa? Misalkan ketika para dai atau penceramah ada sertifikatnya, maka dai-dai yang tidak bersertifikat, maka itu tidak melalui sertifikasi, maka pihak kepolisian misalkan ya, ini tidak bersertifikat, tidak layak dan lain sebagainya. Kemudian khutbah Jumat kemudian dilihat terlebih dahulu sertifikatnya, kemudian nggak layak, kemudian nggak menjadi khutbah misalkan. Artinya khawatir di dalam tatanan masyarakat ada kesalahpahaman ya, karena harus bersertifikat sehingga para dai merasa terbatasi. Ini yang menjadi implikasi kedepannya, maka harus dimusyawarahkan. Kemudian misalkan di daerah-daerah tertentu, di pelosok, di Kalimantan, di Papua, ada daerah-daerah tertentu di hutan, di pulau-pulau terpencil di sana, itu masih kurang yang namanya dai dan penceramah. Tapi ketika harus ada sertifikat, maka itu menghambat dakwah ceramah-ceramah yang ada di pelosok-pelosok negeri ini karena harus bersertifikat. Atau misalkan ada penceramah yang tidak bersertifikat, ketika dia penceramah di atas panggung kemudian diturunkan, mau berkhutbah di masjid tidak bersertifikat kemudian diturunkan dan lain sebagainya. Artinya dampak implikasinya ini ada, sehingga perlu perwakilan permusyawaratan dari masyarakat, organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan tentunya untuk menengah-nengahi ini paling tidak ada sertifikasi untuk penceramah berskala katakanlah internasional, berskala nasional, dan berskala lokal dan kampung-kampung. Ini perlu sertifikat. Misalkan sertifikat yang paling harus dan mendesak adalah berskala internasional atau nasional. Karena apa? Kalau tidak bersertifikat sebagai penceramah atau dai, dia tidak mumpuni karena belum bersertifikat, kemudian dia berdai berskala nasional, berdakwah ke kota-kota, ini menjadi masalah karena keilmuannya tidak mumpuni, dia berceramah kemana-mana. Nah, ini kan menjadi masalah. Tapi kalau penceramah hanya sebatas lokal dari kampung-kampung, mungkin sementara ini belum perlu sertifikat karena ini kebutuhan ya. Mbah kaum misalkan di kampung-kampung, atau ceramahnya hanya lokal saja. Ini bertahap tentunya. Yang paling wajib adalah
sertifikat khusus pendai atau pendakwah berskala internasional atau nasional. Sedangkan lokal ini bertahap nanti. Dan tentunya ya, karena dampak dari dakwah nasional ini sangat berefek, maka tentunya melalui musyawarah MUI, Kementerian Agama, kemudian organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain. Ini perlu musyawarah sehingga bisa ditemukan titik atau jalan keluarnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, sertifikat itu penting karena ini niat baik dari Kementerian Agama dan Pak Menteri Agama. Tentunya karena ini niat baik perlu musyawarah dengan pihak-pihak yang layak untuk sertifikasi ulama ini, sertifikasi dai dan penceramah ini. Karena ini sangat penting karena masalah dai dan penceramah ini kemaslahatan di dunia juga di akhirat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ola ola ola, ole ole ole. Coba lihat ke depan, nyanyi bareng-bareng, ada teksnya ya. Syukur di depan, bayangkan ada ibu, di depan ada ibu. Bareng-bareng nanti nyanyinya, dibayangkan depannya ada ibu. Jangan sampai kalah dengan adik kecil. Walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kurang kompak dari ujung kanan kiri. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang kelima, jadikanlah anak Terima kasih, subscribe ya.